apakah radio zaman dulu lebih menjanjikan dibanding radio zaman sekarang? Bahwa radio, kalau kita melihat sejarahnya, buat saya sendiri ada sejarahnya, apalagi buat bangsa Indonesia. Bagaimana kadar informasi yang tersampaikan dibandingkan siaran zaman dulu dengan zaman sekarang? Kalau kita bicara tentang pemerintah, dalam pengalaman saya, sepertinya saya sih nggak ngerasain ya, tidak merasakan bantuan dari pemerintah sepanjang saya berkarir. Halo, selamat jumpa lagi bersama saya Arif Wijaya dalam Tolpod atau Tombong Podcast yang akan senantiasa menampilkan informasi di seputar kita yang insya Allah mudah-mudahan semoga informasinya mengedukasi kita semuanya. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan seseorang yang sudah bergelut di dunia radio, karena temanya juga tentang radio nih di masa sekarang ini, bagaimana kabarnya tentang radio di zaman era digitalisasi ini. Ada sudah bersama saya sekarang ini Ibu Yanti Rangkuti. Beliau ini adalah senior broadcaster ya. Dari dulu saya kenal beliau, bareng dengan beliau, dan sekarang masih menjadi penyiar. Ya, halo, bagaimana kabarnya? Halo juga untuk Kang Arif dan para penikmat podcast di Tolpod. Tolombong Podcast. Tolombong Podcast. Oke. Iya, ini asik ya. Saya juga pengen bilang makasih dulu nih sudah diundang ke sini untuk ngobrol-ngobrol dan bisa ketemu dengan Kang Arif yang adalah juga senior saya dan juga diam-diam dia adalah dosen saya. Diam-diam dosen saya. Bohong itu ya. Bohong itu. Bohong tapi benar. ya gitu sih, saya senang dan hari ini bahagia banget bisa ada di sini. Oke. Ini benar-benar nih pertanyaan utamanya. Kenapa sih menggeluti radio begitu cintanya dengan dunia radio atau dunia broadcasting ini, dari sejak dulu sampai sekarang masih menjadi penyiar nih? Bisa diceritakan sedikit lah. Boleh, tapi jangan sedikit dong, agak banyak gitu ya, agak panjang. Ya, saya memang sejak duduk di bangku SMP, terus SMA, saya tuh seneng untuk apa ya kan, kalau istilahnya tuh dicermin gitu, ngobrol ya, menyampaikan sesuatu, dan akhirnya di SMA itu masa-masa saya mendengarkan siaran radio di Bandung, salah satu stasiun radio di Bandung, dan saya punya harapan, punya cita-cita, saya harus masuk di radio itu. Itu cita-cita saya tuh pada masa SMA. Dan akhirnya begitu tamat SMA, terjadilah saya bisa masuk di radio itu, melewati berbagai macam, ya ada tes dan lain sebagainya. Itu awalnya ya Kang ya. Tapi yang membuat saya sangat selalu ingin kembali ke radio itu, karena radio juga salah satu yang membesarkan saya. Yang bisa membuat saya punya banyak sekali hal menarik yang bisa saya jalani. Iya. Nah, benar nggak sih ini dengar-dengar dari penyiar-penyiar radio yang sudah pensiun lah atau apalah, ini tuh keinginan untuk ngomong, untuk bicara, untuk menginformasikan itu nggak hilang. Jadi terus aja pengen seperti itu. Jadi ada masanya ketika ada kesempatan, ya langsung penyiar lagi. Bener nggak seperti itu tuh? Iya, tapi sebelumnya saya tanya sama Kang Arif dulu, bener nggak sih? Pura-puranya saya bukan penyiar. Oke. Ya, dan menjadi penyiar radio itu adalah candu. Candu dalam tanda kutip itu bikin kita selalu nagih, pengen siaran lagi, siaran on air ya, dari waktu ke waktu. Walaupun sebenarnya teman-teman penyiar radio juga ada yang melewati masa-masa mereka tidak bergerak di
broadcast, tapi dalam kurun waktu tertentu akhirnya mereka balik lagi. Dan itu juga terjadi sama saya juga sama, Kang. Saya sempat lama di radio, sesudah itu pengen coba untuk berkiprah di profesi yang lain. Apa aja tuh profesi yang lain? Apa profesi yang lain MC pasti. Itu sudah pasti di dunia entertain ya, nggak jauh. Bermusik, kemudian juga MC, terus saya sempat belajar juga nulis ya. Terus juga kerja di salah satu penerbit buku nih yang ada di Indonesia nih ceritanya. Pengen di bidang itulah, di bagian promosi yang sama sekali jauh berbeda dengan radio. Walaupun ada kisi-kisinya yang kurang lebih sama sih sebenarnya, ketemu dengan orang, komunikasi. Tapi di masa itu ketika ada yang menawari saya untuk balik lagi ke dunia radio, saya ambil lagi kesempatan itu kan. Dan pengen lagi gitu. Iya, benar ya. Jadi artinya ketika tadi di garis bawahi kalau sudah jadi penyiar itu candu ya. Nah, bisa digambarkan nggak sih gimana siaran zaman dulu, zaman menengah, zaman menengahnya sampai zaman sekarang itu kayak gimana tuh? Beda banget. Dan inilah yang membuat sekarang saya sebagai salah satu praktisi radio yang masih tetap bertahan nih, alhamdulillah ya, saya masih bertahan. Banyak hal yang akhirnya saya dapatkan dari waktu ke waktu. Kalau masa di tahun saya pertama kali siaran radio itu, radio adalah sesuatu tempat yang membuat orang itu secara visual akan lebih banyak belajar visual karena mendengarkan audio. Jadi kan kalau radio itu di masa beberapa tahun lalu audio yang didengar. Tapi kemudian beralihlah di masa sekarang kebutuhan audio dan visual. Kalau masa lalu itu orang mendengar radio membayangkan penyiar itu kayak gimana, visualnya seperti apa sih, penyiar Arif itu seperti apa sih gitu ya. Masa itu penasaran nih orang, tapi kan tidak dengan mudah orang bisa ketemu langsung datang. Ya adalah istilahnya apa ya, yang nggak semudah seperti sekarang ini untuk berkomunikasi. Terus saya tuh mengalami ya Kang ya, juga teman-teman yang menyaksikan podcast ini mengalami zaman menggunakan kaset. Kemudian mengalami zaman menggunakan piringan hitam. Piringan hitam ya? Masih ya, pada masa itu piringan hitam masih kita pakai. Kemudian juga ada beralih ke menggunakan CD compact disc. Jadi betapa saya bersyukur beberapa puluh tahun selanjutnya di masa sekarang saya sudah menggunakan one click aja gitu kan. Itulah kan yang membedakan secara teknis. Bagaimana zaman radio masih dengan pola, bukan pola ya, berarti memakai kaset. Nah ini tentunya ada keriuhan tersendiri ketika bersiaran itu. Bisa diceritakan nggak seperti apa persiapan bersiaran memakai kaset itu, dan bagaimana cara-cara misalkan ngepas lagunya nih gimana nih, nah gitu. Boleh ceritakan? Wah ini langsung kebayang di masa-masa waktu itu ya. Kalau dibilang riuh sih ada tantangan ya. Sebenarnya jadi tantangan ketika kita datang itu, ini teknisnya ya kan, begitu datang itu kita langsung ambil nih kaset yang ada di library. Nah, kita ambil diskotik dulu ya. Diskotik ya. Untuk 2 jam siaran. Kita ambil nih beberapa kaset itu, ada yang vokal, ada yang instrumen, piringan hitamnya juga sama yang vokal dan instrumen, compact disc-nya juga sama. Jadi kita pilih itu semua. Dan ada lembar kertas yang harus kita isi. Lembar kertas inilah nanti lagu dari 1 sampai 10 di tempat stasiun radio waktu itu yang pertama kali saya berada, harus susunannya itu vokal, vokal perempuan, vokal laki-laki, di awal opening itu instrumen. Ya kayak gitu susunannya. Sesudah vokal laki-laki nggak boleh ada vokal laki-laki lagi, harus ada instrumen diseling. Instrumen itu nggak boleh, misalnya udah mainin saksofon, berikutnya kita nggak boleh mainin lagi alat tiup, yang piano lah dan sebagainya. Nah disitulah kita susun tuh semuanya dalam 2 wadah kaset itulah, zaman dulu tuh rak itu box kaset itu kan. Berarti dibanding zaman dulu, ini pengetahuan seorang penyiar itu harus lebih dari
dari sekedar mengetahui lagu saja ya. Ya. Jadi bagaimana tadi menyusun vokal ataupun instrumen kayak gitu. Ya, yes, saya mau bilang iya. Agak ini ya, agak jadi sebuah pesan juga sih. Menjadi penyiar itu gak gampang sebenarnya. Jadi masa itu kita benar-benar wawasan musik kita juga harus dapat ya. Wawasan musik apapun, gak khusus misalnya radio segmentasinya pop atau keroncong atau apapun. Tapi ya kita memang harus semua mengetahui gitu kan. Nah, ini peralihan dari kaset nih. Kebayang waktu dulu siaran zaman kaset tuh harus datang 2 jam sebelum bersiaran mungkin ya. Nah, datang lagi teknik CD nih, pola CD. Dengan CD ini ada gegap teknologi juga atau apa sebelumnya? Ada dong, ada dong. Karena kita dikombinasi kan waktu itu, begitu dari kaset piringan hitam tiba-tiba harus playernya itu compact disc. Nah itu juga ada keribetan tersendiri. Dan kalau kaset kan nggak bisa ditinggal ya, ya kan? Nggak bisa kita tinggal di piringan hitam ketika dia habis dia kan nggak nyambung. Ya kita harus mindahin ke compact disc. Wow, situasi itulah yang benar-benar selama 2 jam di ruang siaran tuh kita ninggalinnya tuh harus nitip lulus gitu. Ya siaran zaman deg-degan. Antara lagu itu tidak boleh ada dead air istilahnya kan gitu. Nah bagaimana juga dengan kemampuan dari penyiarnya sendiri. Bahkan kalau zaman dulu saya tahu itu pola-pola suara juga harus seperti apa, bagaimana misalkan suaranya disamakan seperti itu. Waktu dulu sih yang yang bukan beredar ya, yang menjadi salah satu kebutuhan itu ya ada istilah yang golden voice itu zaman masa-masa itu kan. Jadi penyiar tuh dicari yang benar-benar vokalnya ya sesuai dengan masing-masing radio ya. Tapi lebih banyak lagi memang yang vokalnya tuh kayaknya istilahnya tuh pokoknya gitu aja lah. Ya itulah pokoknya yang tadi golden voice itu di masa itu. Oke. Maju lagi ke sekarang ini, zamannya MP3 nih. Apakah ada rasa kehilangan ketika misalkan dulu bersiaran dengan kesibukan tertentu sebelum bersiaran, sekarang ini tinggal klik. Kayak kita tinggal klik aja, kayak gitu. Gimana tuh? Ya ada juga, ada banget karena ketika kita ketemu hal baru kita butuh untuk adaptasi ya. Cuman ya akhirnya seiring berjalannya waktu yang ngikutin si one click itu. Hanya yang bertambah itu si ini kan perangkatnya. Jadi komputernya itu yang bertambah kan. Jumlahnya di ruang siaran itu bisa 2 atau 3 untuk iklan lah, untuk yang di play lah, untuk informasi lah kita buka-buka. Itu sih. Jadi kesibukannya tetap ya. Dengan berganti perangkat atau apalah itu zaman sekarang ini. Jadi artinya ada yang sensasi yang bukan terlupakan ya. Jadi terhilangkan, diganti lagi dengan sensasi teknologi yang baru, begitu ya. Oke. Ribet juga ya. Jadi betapa asiknya mengalami setiap perubahan itu. Nah, perubahan-perubahan ini tentunya dibarengi dengan regulasi-regulasi. Seperti tadi nih, saya pernah mendengar di satu radio nih, dulu ada One Voice, One Information. Ingatkah itu? One Voice, One Information. Nah, bagaimana kadar informasi yang tersampaikan dibandingkan siaran zaman dulu dengan zaman sekarang? Kadar informasi yang tersampaikan, cara-cara orang dalam jurnalisme sekarang juga kan berbeda ya sama masa lalu. Ada pakem-pakem yang masa lalu itu tetap menjadi sebuah aturan yang menurut saya sih sangat luar biasa ya. Jurnalisme radio dan kekinian itu sangat jauh berbeda ya. Tapi dalam menyampaikan informasi di masa waktu beberapa tahun lalu itu kita sangat kalau boleh dikatakan secara aturan main itu kita benar-benar mengikuti pakemnya gitu. Jadi apa yang informasi akan kita sampaikan itu benar-benar harus
adalah informasi yang ada muncul istilahnya sekarang mah hoax itu kan. Nah kalau sekarang itu dengan semakin banyaknya media informasi, orang mengambil dari mana saja yang kebenarannya juga kadang-kadang kita ragukan. Jadi dulu itu maksudnya kalau satu informasi itu benar-benar harus melalui redaksi. Jadi di radio pun ada tim produser, kemudian scriptwriter, redakturnya juga ada. Jadi lengkap lah seperti itu. Nah, whole package tentang radio zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu saya tahu bahwa untuk mendirikan sebuah radio itu lah keluar ya sekarang. Nah kalau sekarang ini lebih diperas lagi dari sisi keuntungan bisnis. Nih bagaimana nih? Apakah radio zaman dulu lebih menjanjikan dibanding radio zaman sekarang? Nah, gitu. Ini agak menarik ya. Artinya buat teman-teman yang tetap setia dengan radio, ya dari sisi bisnis jelas lah di masa beberapa tahun lalu lebih menguntungkan. Persaingannya juga masih sangat teratur gitu loh kan. Persaingan teratur itu sesuai segmen radio. Jadi segmen radio dia mau ngomongin radionya anak muda ya anak muda. Berarti klien yang akan masuk juga adalah klien yang sesuai dengan usianya. Kalau di masa sekarang ini karena bisnis radio itu konon dikatakan sedang menurun, maka persaingannya makin ketat kan. Karena radio yang anak muda, radio yang tadinya segmented itu akhirnya lepas dari pakem itu. Yang penting ada duitnya nih, klien masuk pokoknya garap aja semuanya. Berat ya Kang? Lumayan berat lah. Nah, bagaimana juga sekarang ini kan udah era digitalisasi nih. Yang saya dengar dan saya baca koran banyak yang runtuh. Dan radio ini menjadi ancaman berikutnya, TV berikutnya juga. Setuju dengan pendapat itu? Saya setuju, tapi saya juga harus secara bijak dalam pemikiran saya kan, bahwa radio kalau kita melihat sejarahnya, buat saya sendiri ada sejarahnya, apalagi buat bangsa Indonesia. Radio itu memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Ketika kemerdekaan Republik Indonesia nih, kita masih semangat nih ya. Ya radio itu punya andil besar andil besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta ini. Jadi bagaimana bisa yang memiliki sejarah sangat mendalam buat Indonesia nih, buat bangsa Indonesia, kemudian kita tidak bersemangat untuk mengupayakan dia tetap ada gitu loh kan. Nah untuk mengupayakan tetap ada ini, apakah ada dirasakan si radionya sendiri ini yang bersusah payah atau ada bantuan pihak-pihak lain, sebut saja pihak pemerintah. Ini gimana nih? Kita mulai bicara yang agak-agak masuk ke jurang nih dikit. Tapi bareng-bareng ya. Oke. Kalau dalam pandangan saya sih Kang, yang berjuang itu adalah teman-teman radio. Ya teman-teman broadcaster, praktisi radio, mereka ini berjuang sendiri. Orang-orang yang berada di ujung tombak ini semua berjuang sendiri. Dan kalau kita bicara tentang pemerintah, dalam pengalaman saya, sepertinya saya sih nggak ngerasain ya, tidak merasakan bantuan dari pemerintah sepanjang saya berkarir di radio sekian banyak waktu ini. Yang saya rasakan enggak. Saya pindah dari radio ini, tidak ada regulasi yang bisa memberikan kenyamanan bagi para pemilik stasiun radio di Indonesia. Dan bagi pekerja radio itu sendiri kan nggak ada itu kan. Tidak ada regulasi sama sekali. Regulasi yang membuat radio yang itu ayo radio yuk gitu. Nggak ada. Kita tetap sampai hari ini harus mengikuti aturan-aturan main yang ada. Bentar. Kalau dulu kan stasiun radio itu ada kewajiban membayar setiap bulannya atau setiap tahunnya. Nah, sekarang ini kan radio udah berpindah platform nih. Apakah masih juga harus membayar anunya itu? Bahkan dari luar sekarang ini lagi rame ada inilah, ada itulah, dan mereka bebas.
bebas. Oke. Sementara ini jadi curhat nih kan. Ya, nggak apa-apa. Silakan aja. Tapi saya belum siap disomasi ya. Ketika digital itu masuk yang tidak ada aturannya, mereka bebas dong mau Betul. memutarkan apa, mau Betul, menampilkan betul. apa.